Mager sebenarnya udah mulai tanda-tanda awal tuh, mulai ada tanda-tanda penurunan mood. Hai sahabat Titanium, kali ini KF Talks, Cassandra Friska, The Key to Your Fine Mind, akan membahas tentang gangguan mood dan depresi. Jadi gangguan mood dan depresi itu adalah salah satu dari gangguan psikologis yang sangat membebani masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Sejak 20 tahun yang lalu, depresi adalah pembunuh nomor 4 di Indonesia. Dan sejak tahun 2010 sudah diprediksikan bahwa di tahun 2020 depresi akan menjadi pembunuh nomor 2. Kenapa? Karena ternyata gangguan depresi itu erat kaitannya dengan suicidal, bunuh diri. Nah, berarti coba Fris, Apa Mbak? jelasin dong depresi itu apa sih sebenarnya? Kok bisa jadi pembunuh nomor 4 dan bahkan nomor 2 di tahun 2020 di Indonesia dan juga di dunia? Oke, jadi tadi seperti yang sudah sempat disebutin bahwa depresi itu merupakan salah satu gangguan mental, kondisi gangguan mental yang ditandai dengan biasanya itu jumlah kesedihan, dia sedih mendalam, jadi kesedihan yang berlebihan, kemudian kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya dia minati, gitu. Jadi dia nggak bisa menikmati ataupun enjoy di dalam hal-hal yang dulunya dia sangat sukai, dan motivasi yang sangat rendah dalam menjalani hidup. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada dasarnya moodnya itu turun seturun-turunnya, kehilangan semangat, Hilang. terus tidak tertarik lagi pada hal-hal yang tadinya dia tertarik, merasa tidak bahagia, merasa tidak berguna, merasa tidak ada harapan dalam kehidupan. Dan seringkali terjadi itu pada perempuan atau laki-laki ya? Kalau berdasarkan penelitian, pada laki-laki lebih rentan ya Mbak ya? Ya sebenarnya sih sama saja ya, Sama cuman aja. karena memang konon katanya jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi sehingga jumlahnya juga akhirnya menjadi banyak. Nah, tapi persoalannya memang penyebab depresi itu apa? Kenapa ada orang-orang yang bisa kena depresi dan ada yang tidak? Kan gitu ya. Yang jelas ada kaitannya juga dengan faktor genetik. Jadi ada keturunan loh ya sahabat Titanium, ketika seseorang punya kecenderungan untuk menjadi depresi, ya, baik ayah maupun ibu. Lalu kemudian itu diturunkan, ada bakat genetik, dan bagaimana orang tua ini mengasuh anak-anaknya, itu juga akhirnya anak-anak ini belajar dan melihat bagaimana sikap depresif dari ayah dan ibu ini masuk di dalam pikiran mereka dan akhirnya juga menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Nah, kalau misalnya munculnya depresi ini bisa terjadi pada waktu kapan saja gitu ya, mulai dari mungkin dari usia anak sampai remaja, bahkan sampai dewasa gitu. Nah, yang paling penting juga adalah selain faktor penyebab juga faktor apa yang harus dilakukan apabila kita punya kecurigaan bahwa orang-orang di sekitar kita ternyata mengalami depresi. Nah, persoalannya seringkali juga ada mitos nih. Apa tuh Mbak? Mitos yang mengatakan bahwa orang depresi itu berarti orang yang kurang bertakwa, orang yang kurang berserah diri kepada Tuhan, orang yang kurang gaul dan lain sebagainya gitu. Padahal ini adalah gangguan mental, gangguan psikologis kan gitu. Nah, dan persoalannya adalah mengabaikan kondisi tersebut, membiarkan orang-orang berada di dalam kondisi depresi ini justru akhirnya berakibat kepada berlarut-larutnya suatu
kondisi gangguan depresif yang kemudian tidak tertangani dan bukan tidak mungkin justru semakin tinggi, semakin besar. Dan akhirnya bisa kepada yaitu tadi komorbiditasnya sangat tinggi terhadap suicidal, lalu kemudian juga ada dengan adiksi, kemudian juga ada dengan masalah rumah tangga, perceraian gitu. Itu sangat tinggi sekali kaitannya. Belum terus kemudian menurunkan kepada anak-anaknya terutama itu paling bisa berperan gitu. Nah, gimana caranya mengatasi? Bagaimana caranya menangani, Pris? Ya, jadi mungkin tadi kan udah penyebab depresi yang pertama tadi genetik, Mbak. Mungkin aku tambahin lagi ya. Jadi yang pertama ya bisa tuh karena faktor genetik, jadi ada bakat depresi. Nah yang kedua juga pengalaman hidup orang tersebut gitu. Di dalam kesehariannya pengalamannya tuh dia lagi mengalami hal yang seperti apa sih gitu. Mungkin hal-hal yang menempatkan dia pada kondisi stres dan berlarut-larut. Nah, stres berlarut itu kan ujung-ujungnya jadi depresi. Bisa jadi karena itu juga pengalaman hidup. Terus yang ketiga ya bisa jadi karena memang gimana tuh pola pikir, pola perasaannya dia, kepribadiannya si orang sendiri nih. Bahwa dia memiliki bakat genetik, dia ada di situasi yang penuh tekanan, penuh stres. Nah, tapi kepribadian dia menentukan cara dia menyikapi kondisi itu gitu, apa pola pikirnya apa negatif atau yang optimis atau gimana. Kan kalau yang negatif nah itu bisa berujung potensi depresinya jadi lebih besar. Jadi kalau ditanya cara kiat-kiat menanganinya ya berarti kalau yang terkait bakat tadi itu kan kemungkinan besar bakat pasti ke hormon, ke genetik, ke organ yang ngatur hormon dia nih di sistem syaraf pusat. Nah itu bisa pakai antidepresan misalnya yang pertama. Kalau kena ke organik gitu. Terus kalau pengalaman hidup dan personality-nya, cara dia menyikapi itu mungkin teman-teman tahu metode ya CBT gitu. Gimana caranya dia menimbulkan pola pikir dan pola perasaan yang lebih positif supaya menghindari dia dari si kondisi depresi itu gitu. Yang biasanya dia ada kejadian apa disikapinya pesimis, negatif, berujung stres berlarut-larut dan depresi. Nah sekarang gimana caranya untuk menyikapi lebih positif, jadi stresnya nggak usah berlarut-larut, jadi nggak jadi depresi. Bisa itu, jadi ganti pola pikir dengan pola pikir yang lebih positif, itu juga bisa gitu. Jadi tadi antidepresan, mengubah pola pikir lebih positif. Tapi jadi berarti kan ada satu kondisi, depresi itu kan adalah sebuah kondisi kondisi ya, tertekan, lalu kemudian ada perubahan mood, lalu nah Bang tadi memang ada faktor genetik kan tuh berarti penyebab dong. Kalau tekanan-tekanan itu bisa disebut faktor pemicu dong. Trigger, ya, jadi ada yang memicu. Nah persoalannya adalah ada orang-orang tertentu yang memang mungkin belum punya daya tahan terhadap stres. Pada satu satuan waktu, pada saat mungkin masih usianya belum matang, masih muda dan lain sebagainya. Jadi faktor stres ini adalah juga melibatkan tadi faktor penyebab, faktor pemicu, kemudian faktor kepribadian, faktor psikologis, bagaimana seseorang bisa menangkal stres. Ini kan berarti daya tangkal terhadap stres. Ya, orang tertentu mungkin bisa lebih tahan, bisa jadi seseorang atau mungkin psikolog itu bisa stres nggak ya? Bisa depresi nggak? Bisa juga kan? Bisa. Kita juga bisa juga mengalami hal tersebut. Ketika mungkin secara genetik kita mungkin punya bakat ataupun tidak punya bakat sekalipun, tapi ketika ada tekanan yang begitu besar, tekanan kehidupan, masalah kehidupan, bisa jadi kita berada dalam kondisi yang tertekan. Nah, ketika kita tertekan, lalu kemudian daya tahan kita tadi mungkin sedang tidak maksimal, tidak tahan terhadap stres tersebut, sehingga akhirnya membuat mood kita juga menjadi terganggu. Nah, persoalannya adalah juga ada faktor neuropsikologis. Ya kan? Dimana depresi itu ditandai dengan kadar dopamin yang rendah dan kadar adrenalin yang juga rendah. Dan itu sangat membuktikan mengapa tadi dari jumlah angka ya, kan pembunuh nomor 2. Berarti lebih banyak lagi masyarakat Indonesia di era milenial ini yang mudah menjadi depresi dan bahkan kemudian menjadi suicidal. Nah, faktor yang menyebabkan itu juga terkait dengan gaya hidup.
Jadi kalau tadi kita bicara faktor penyebab, faktor pemicu, faktor gaya hidup itu sebenarnya penting sekali terkait dengan tadi rendahnya dopamin. Kalau dopaminnya rendah, semua hal yang ada dalam kehidupan itu dianggap tidak menyenangkan. Ya. Diri tidak bahagia, hidup tidak bahagia, hidup tidak sempurna. Padahal di mana-mana juga nggak sempurna ya, Chris. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, di mana ada yang sempurna gitu. Terus pasangan tidak sempurna, pasangan tidak membahagiakan, hidup tidak membahagiakan, pekerjaan tidak bikin bahagia, keluarga tidak bikin, semua tidak bahagia. Padahal itu yang berperan si dopaminnya. Nah, terus kemudian adrenalin. Ketika dia sudah turun, adrenalin juga menurun sehingga akhirnya kemudian dia tidak tergerak untuk melakukan sesuatu. Nggak bergairah. Tidak semangat, tidak punya energi dan selalu merasa lelah, selalu merasa capek gitu kan. Padahal adrenalin ini kan harus dipacu justru. Nah, di masa sekarang ini seringkali anak-anak remaja atau golongan muda nih sering bilang males gerak. Mager sebenarnya udah mulai tanda-tanda awal tuh, mulai ada tanda-tanda penurunan mood gitu. Karena begitu tidak bergerak, akhirnya ketidakseimbangan kimiawi dan hormonal di dalam kepala kita itu juga akhirnya mengarah kepada satu gangguan-gangguan psikologis. Salah satunya adalah depresi. Nah, ini alasannya mengapa tadi saran dari Friska kalau perlu ada obat antidepresan. Pergi ke psikiater untuk mendapatkan resep obat antidepresan. Tapi selain itu harus diimbangi dengan perubahan pola pikir tadi ada di CBT, lalu juga ada perubahan kebiasaan-kebiasaan, terutama di dalamnya adalah mendorong semangat itu untuk bergerak. Ya, jangan sehat berarti. Betul, jangan dibawa untuk semangat yang tadi turun, nggak kepengen ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau olahraga, nggak mau ketemu orang, nggak mau, semuanya serba nggak mau, apa-apa nggak enak gitu. Dan yang jelas ternyata komorbiditas antara adiksi dan adiksi itu tinggi. Karena tadi ketika dopamin itu rendah, tidak ada sesuatu pun yang bisa bikin bahagia. Dan ternyata kemudian terjebaklah di dalam perilaku adiksi. Apakah itu adiksinya mungkin terhadap zat, mungkin terhadap game, mungkin terhadap belanja. Begitu dia melakukan hal-hal tersebut, muncul terasa nyaman gitu. Padahal mungkin barang yang dibeli tidak dibutuhkan. Mungkin pasti zat-zat yang dikonsumsi bukan sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi tubuh, tapi karena ada perasaan nyamannya, ada perasaan senangnya, dopamin itulah yang bergerak. Nah, bahkan kalau di dalam pemeriksaan function MRI pun bisa dilihat perbedaan antara otak yang depresi dan otak yang tidak depresi. Otak yang depresi itu cenderung gelap, ya kan? Kurang aktif, kurang gelombang otaknya. Nah, sementara yang tidak depresi, yang sehat itu adalah yang terang, yang bergerak, yang banyak. Nah, terus apalagi yang mesti kita bahas sekarang? Oke, tadi kan udah penyebab gaya hidup. Oh ya, gaya kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan. Ya tadi sih yang untuk ya olahraga itu sih Mbak, karena kan setiap olahraga katanya hormon endorfin tuh keluar. Nah, itu tuh bikin mood jadi lebih positif. Betul. Itu bisa. Pola makan berarti juga ya? Nah, pola makan. Karena ketika kita makan tertentu terus bawaannya kita jadi diem, mager, nggak mau bergerak gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menjaga diri kita dari potensi-potensi untuk tidak mengalami depresi tentu akan sangat tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, yang jelas persoalannya adalah apabila ada di antara anggota keluarga kita yang sudah atau ada indikasi mengalami depresi, menurun motivasinya, energinya, minatnya, nggak mau keluar, nggak mau ketemu teman, nggak mau melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan, maunya di dalam kamar. Itu udah tanda-tanda bahaya tuh. Berarti harus diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, diberikan cinta. Dan yang paling penting adalah diajak untuk beraktivitas, ya kan? Tapi kan kembali lagi kadang-kadang ada juga orang yang mungkin nggak suka olahraga misalnya. Terus gimana caranya? Ya, pikirkanlah hobi masing-masing mungkin. Jadi apa yang bisa bikin kalian moodnya jadi lebih baik? Biasanya kalau saya baca buku
kayaknya lebih happy, ya lakukanlah itu. Atau saya nyanyi, nari lebih happy, ya silakan lakukan itu. Atau apa, laki-laki biasanya hobi modif kendaraan atau apapun yang bikin kalian lebih happy, produktif, nah silakan dilakukan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ternyata di era tahun 2020 ini, gitu kan, situasi ini juga membawa tekanan yang Ya. sangat luar biasa. Betul, betul. Ya, bahwa dengan adanya virus corona, pemutusan hubungan kerja, Ya. bangkrut, kesulitan-kesulitan yang dihadapi kehidupan, belum ada isolasi, pembatasan sosial berskala besar, yang tadinya bisa kita lakukan tidak bisa kita lakukan lagi gitu. Ya. Nah, orang-orang yang memang sudah punya kecenderungan depresi ini jadi semakin besar kemungkinannya untuk mengalami depresi, ya. Nah, lalu apalagi nih yang mungkin juga harus kita siasati, ya, terutama adalah yang paling mungkin ketika menikah terus punya anak, ya kan? Salah satu contoh nih situasinya adalah baru melahirkan. Oh ya, Nah, postpartum depression salah satu kasusnya, betul, ya betul. kan? Nah, postpartum, terus gimana menghindarinya? Masa menghindarinya nggak punya anak, kan nggak mungkin ya? Ya. Nah, ada postpartum depression itu juga kita harus siap-siap tuh. Berarti harus betul-betul dijaga moodnya, diperhatikan, berperan antara ayah, ibu, suaminya ya, dibantu, juga, karena punya anak jadi udah berat, ditambah dengan adanya perubahan hormonal dan lain sebagainya, lalu kemudian perubahan peran dari seorang sebelum menjadi ibu, lalu kemudian menjadi ibu baru, dan dari ibu baru mungkin punya anak lagi, dari yang anaknya 1 jadi 2, jadi yang 2 jadi 3, itu adalah suatu tekanan yang sangat luar biasa. Terus fenomena apa lagi yang terkait dengan depresi? Depresi paling ini ya kalau balik lagi dengan ya era zaman sekarang digital ya, mungkin ya cyberbullying itu juga banyak tuh Mbak, akhirnya bikin depresi, jadi bunuh diri juga banyak karena ya, komentar jadi netizen. tekanan-tekanan, kemudian karena kebiasaan gitu ya, gaya hidup lah, lalu kemudian juga mungkin masing-masing bawa masalah masing-masing dan kemudian dilampiaskan kepada orang lain gitu ya. Ya itu bisa juga. Oke. Terus kemudian ada fenomena adiksi. Bagaimana ternyata depresi itu sangat tinggi kaitannya dengan adiksi tadi ya. Adiksi zat, adiksi game, adiksi judi, adiksi belanja. Nah, terus apalagi yang kita bahas tentang depresi? Jadi yang jelas bisa jadi terjadi pada semua orang, ya kan? Siapapun kita, apapun pekerjaannya, kondisi depresi bisa saja muncul. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mengembangkan dan melatih daya tahan, daya tangkal kita terhadap stres, terhadap tekanan. Bahwa kita harus bisa mengelola stres agar stres itu berada di dalam batas wajar, ambang batas normal, kemampuan kita, gitu kan. Kalau ternyata memang ada kadang-kadang kesulitan yang di luar ambang batas kita, ya tentu harus ada bantuan, harus ada mekanisme di baik keluarga, masyarakat untuk bisa meringankan beban. Support system juga penting. Support system, betul. Dan terutama juga di keluarga. Keluarga memberikan perhatian, melakukan deteksi apabila ternyata ada yang mengalami seperti ini, lalu kemudian gaya hidup, antara lain juga nutrisi. Ya, penelitian membuktikan bahwa ternyata depresi juga erat kaitannya dengan kurangnya kadar vitamin D di dalam tulang katanya. Apa itu yang bikin jadi kemarin kaitannya ya depresi nurunin imun tubuh, makanya kemarin Maret disuruh jemur pagi-pagi. Suruh berjemur, suruh berolahraga karena biar kena vitamin D gitu. Nah, persoalannya gaya hidup kita juga sekarang cenderung untuk di dalam rumah, indoor. Ya kan? Terus takut tidak panas, bergerak ya, gitu. Padahal justru harus kita kembalikan lagi bersemangat, mari kita naikkan mood kita supaya kita bisa terhindar dari potensi risiko bahaya depresi. Ya. Baik,
kita sudah sampai di akhir dari KF Talks kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe karena KF Talks is from us to you.